Di samping saya ada Muhammad Ali Akbar sebagai penulis dan ada videographer Jun Sarapaya. Pada hari ini, sesuai dengan topik yang sudah kami kirimkan ke tadi malam, kami akan membahas tentang logika dan berpikir ilmiah. Sebelum kita mulai, jadi coba kita bayangkan gimana sih kalau misalnya manusia itu tidak punya kemampuan untuk berpikir logis. Udah pasti dunia itu pasti bakalan kacau balau karena bakal ada keputusan-keputusan yang asal, terus kemudian bakal ada kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai sama apa yang kita inginkan, atau bahkan informasi-informasi yang tersebar secara simpang siur alias ngawur, nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka itulah logika tadi penting bagi kehidupan manusia. Karena sejak awal manusia itu sudah diciptain sebagai makhluk yang rasional, yang suka mencari tahu, yang suka berpikir, yang suka mencari penjelasan tentang fenomena-fenomena yang ada di sekitar dia, baik itu diri dia sendiri, orang lain, ataupun masyarakat luas, atau bahkan dia mikirin sendiri bagaimana alam ini diciptain. Maka dari itu pentinglah logika bagi manusia. Nah, dari proses berpikir tadi itu terus berkembang bagi manusia, tidak hanya berpikir abstrak, tidak hanya lagi mereka berpikir gimana ini, gimana itu, tapi mulai manusia memikirkan bagaimana cara berpikir secara sistematis, sehingga proses berpikir tadi udah jadi ilmiah dan lebih teratur, sehingga jawabannya pun bisa dipertanggungjawabkan. Nah, logika ini merupakan fondasi utama untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan bagaimana cara berpikir dengan sistematis. Tapi apa sih itu sebenarnya logika? Jadi seperti yang sudah saya paparkan di PPT dari yang sudah saya kirimkan, logika itu cara berpikir atau ilmu yang membahas tentang bagaimana kita berpikir secara teratur dan benar. Sehingga logika ini merupakan alat untuk membantu manusia menyelesaikan masalahnya, untuk membuat keputusan, bahkan berdiskusi. Asal kata logika itu sebenarnya dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang artinya akal, pikiran, atau kata. Jadi bagaimana sih bisa muncul logika tadi? Dulu itu sejarahnya pas zaman Yunani kuno ada filsuf yang udah kita tahu namanya Aristoteles. Aristoteles tadi mengemukakan konsep silogisme. Silogisme itu adalah penalaran dari dua premis. Penalaran dari dua premis untuk menarik satu kesimpulan. Misalnya kita punya premis satu. Kalau premis ini namanya contoh klasik ya. Jadi premis satunya itu semua manusia pasti mati. Premis kedua, Socrates adalah manusia. Maka dari kedua premis tersebut kita tarik kesimpulan bahwa Socrates pasti mati. Nah, itu logika yang dikenalkan oleh si Aristoteles tadi. Tapi sebelum logika secara harfiah dikenalkan sama si Aristoteles, sebenarnya sebelum itu udah ada sedikit ada disentil tentang logika oleh Plato yang mengemukakan konsep metode dialektika. Seperti yang udah kita pelajari mungkin di filsafat umum dulu, metode dialektika itu kan berpikir dengan tanya jawab. Artinya kita punya pertanyaan, terus nanti berdiskusi sama teman, dan dari situlah muncul nanti keputusan informasi. Cuman logika yang baru bisa dibilang sistematis itu pas zaman Aristoteles tadi, karena dia udah ngasih satu kesimpulan yang baku, udah kasih satu kesimpulan yang udah pasti kebenarannya. Sedangkan si Plato tadi justru ngasih kita cara berpikir yang bebas, alias kita bakal nemu jawaban yang berbeda-beda, perspektif yang berbeda-beda, dan informasi yang berbeda-beda pula. Kemudian meskipun dua-duanya dia kita bisa bilang agak beda cara berpikirnya, cuma keduanya bisa dibilang untuk membangkitkan rasa berpikir kritis manusia yang pada saat itu cuma menjalani kehidupannya aja, nggak mau berpikir sama apa yang ada di sekitarnya. Kemudian pas zaman keemasan Islam, mulailah ada yang namanya Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Sina. Itu mereka para filsuf Islam yang masukin konsep logika Yunani kuno tadi ke dalam filsafat-filsafat Islam. Pas dimasukin, mereka bukan bikin Islam yang menyesuaikan kepada mereka, tapi filsafat Yunani kuno tadi yang menyesuaikan ke dalam Islam. Alias bagaimana caranya filsafat Yunani kuno tadi bisa menjelaskan konsep Tuhan, konsep ilmu, konsep kebenaran kepada manusia. Bahkan mereka menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dengan logika supaya bisa mudah diterima sama masyarakat luas, sehingga banyak yang bisa masuk Islam karena mereka merasa Islam itu agama yang rasional, agama yang masuk akal. Jadi bisa
media dakwah juga. Nah, ketika zaman Eropa pertengahan, si logika tadi bukan cuma jadi sekedar pembicaraan, mereka udah jadi ilmu resmi dalam universitas, bisa dijadiin landasan dalam debat-debat ilmiah. Ada tokohnya misalnya kayak Thomas Aquinas, mereka itu menggabungkan antara konsep iman dan konsep akal supaya lebih masuk dan nggak ambigu, nggak ngomong-ngomong maknanya. Ada juga pas udah masuk ke zaman modern, logika tadi berevolusi dari yang semula logika tadi cuma dari statement ke statement, jadi logika simbolik dan logika matematika. Alias kalau misalnya tadi cuma pernyataan, logikanya ini lebih pasti bisa digambarkan melalui angka, bisa menggambarkan melalui simbol, sehingga jawaban yang dihasilkan tadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Logika juga berkembang sampai sekarang, sampai zaman kontemporer. Sampai sekarang logika itu udah dipakai kayak yang kita pakai sekarang, AI itu mesin pencari yang di dalamnya dimasukin logika supaya dia bisa mencari sendiri jawaban, bisa mengumpulkan premis-premis dan menyimpulkan dengan lebih tepat. Bahkan kadang dia bisa nyari jawaban lebih tepat daripada kita karena premis yang ada sama dia itu sumbernya lebih banyak gitu. Terus logika itu punya jenis-jenis. Yang pertama ada logika formal. Logika formal ini proses berpikir yang baku. Alias dia nggak mikirin gimana isinya bakal seperti apa, tapi hasilnya itu harus dicapai sesuai dengan prosedur yang udah ditetapkan tadi. Contohnya itu ilmu matematika. Kita berhitung lewat rumus dan hasilnya sudah pasti. Ada juga ilmu komputer, pemrograman komputer itu nggak boleh sembarangan karena sistem komputer kan harus teratur gitu. Jadi udah pasti hasilnya. Tapi ada juga yang namanya logika informal. Logika informal ini yang nggak sesuai sama aturan baku. Biasa logika informal ini proses berpikir untuk mencerna argumen realitas sosial atau bahasa komunikasi sehari-hari. Jadi seperti yang konsep dialektikasi para tadi, logika informal ini mengedepankan makna dari sebuah statement. Jadi statement tadi dipikirkan baik-baik. Misalnya nih, pas dulu si Plato, zaman Plato ke Socrates, pokoknya salah satu filsuf pernah ngobrol sama muridnya gitu kan. Ditanya apa sih itu konsep keadilan gitu. Dijawab sama muridnya. Lupa ini nama filsufnya siapa, nanti boleh dicari aja. Jadi si muridnya ini bilang keadilan itu memberikan semua manusia hak yang sama rata. Terus dijawab sama si filsuf tadi, lantas kalau misalnya kita ngasih senjata ke orang gila, apa itu adil? Dijawab sama muridnya, oh enggak, bisa aja senjata tadi justru membahayakan. Nah, maka dijawab sama si filsuf tadi, berarti keadilan itu bukan cuma menyamaratakan hak, tapi juga mempertimbangkan baik dan buruk dari sebuah tindakan tadi, iya kan? Baru jawab sama si muridnya, iya. Nah, dari situ contoh dari logika informal yang hasilnya itu bisa berbeda-beda tergantung perspektif orang. Kamu berpikir secara sistematis. Nah, itu dia logik. Apakah berpikir ilmiah itu lebih unggul daripada bentuk berpikir lain seperti maksudnya secara religius atau filosofi, atau semuanya itu memiliki ruang validasi yang sama? Berpikir ilmiah itu tujuannya mencari kebenaran yang bisa diuji dan dibuktikan secara objektif. Sedangkan berpikir filosofis yaitu tujuannya mencari pemahaman mendasar di balik realitas dan pengetahuan. Sedangkan berpikir religius yaitu tujuannya mencari kebenaran spiritual dan moral. Jadi kesimpulannya, berpikir ilmiah itu tidak lebih unggul secara mutlak, tapi lebih tepat digunakan untuk bidang-bidang yang butuh pembuktian kayak sains. Sedangkan berpikir filosofis dan religius melengkapi dengan menjawab hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh metode ilmiah, seperti makna, moral, dan nilai.
dan moral. Dan kalau misalnya yang berpikir filosofis itu lebih unggul dalam mencari kebenaran rasional dan objektif. Berarti semua itu bisa saling melengkapi. Mas. Memastikan kualitas penelitian atau perlu dikombinasikan dengan aspek etika atau politik. Jawabannya nggak cukup karena logika itu cuma memberikan hasil baku tapi nggak mempertimbangkan bagaimana dampaknya ataukah bagaimana ilmu tadi bisa dikatakan misal etika. Kalau misalnya logika tadi kan cuma bisa mastiin apakah cara berpikirnya itu benar, tapi sedangkan si logika tadi nggak mastiin gimana apakah tujuannya benar secara moral. Terus dengan adanya etika dan intuisi, ketika kita berpikir, kita memikirkan juga bagaimana orang lain bisa setuju atau tidak setuju dengan logika tadi. Terus yang intuisi juga penting karena logika tadi cuma ngasih ilmu dasar, nggak ngasih pengembangannya. Intuisi itu dibutuhkan sama peneliti atau siapapun yang berpikir supaya logika tadi bisa dinalarkan untuk inovasi-inovasi yang terbaru. Jadi misal nantinya ketemu ide-ide baru dari yang teknologi cuma semula komunikasi telepon, bisa jadi media nyebar informasi, bisa jadi kayak sekarang jadi AI cara mengambil keputusan seperti itu. Ada yang ingin menambahkan? Baik, saya setuju dengan pendapat Makalah. Bahwasanya logika memang menjadi fondasi berpikir ilmiah. Tanpa logika, penelitian akan kacau dan tafsir kesimpulan bisa tidak valid. Namun, logika hanya memastikan kebenaran bentuk kualitas, bukan kebenaran isi, kebenaran moral dan makna. Jadi, logika hanya menjamin ketepatan berpikir, tapi tidak menjamin kebijaksanaan bertindak. Oleh karena itu, dibutuhkan etika dalam berpikir.